Bayu, Dea, gue udah cek di platform online tadi malam. Ada kos yang murah dan deket dari sini. Murah? Ada AC-nya nggak? Kalau nggak ada AC, gue nggak mau. Panas, bro. Bayu, lo tuh terlalu banyak mau. Yang penting tuh, kosannya aman dan nyaman. Aman, nyaman. Hah, percuma kalau gue tidur masih kepanasan kayak di sauna. Udah, dengerin gue dulu. Ini kosannya murah, fasilitasnya lengkap. Ada wifi, dapur, sama kamar mandi dalam. Serius, Rak? Kok kayaknya bagus banget? Di mana nih alamatnya? Ini di Jalan Melati nomor 13. Jalan Melati. Kedengerannya kayak nama jalan di film horor tuh. Bayu, lo jangan bikin parno gitu deh. Ya udah, ayo kita cek sekarang aja. Kita lihat langsung biar jelas. Ini kosnya. Kok serem banget ya? Serem apaan? Ini mah vintage dia. Klasik. Ya udah, yuk kita coba masuk dulu. Jangan nilai dari luarnya aja. Selamat siang, Nak. Mau nyari kos ya? Iya, Bu. Kami lihat iklannya di online. Oh, betul. Ayo masuk dulu. Ibu tunjukkan kamarnya. Wih, gue berasa masuk museum, bro. Jangan ngomong sembarangan, Bay. Kamarnya di mana, Bu? Di lantai 2. Ayo ikut dulu. Kamarnya bagus juga ya. Iya, nggak nyangka. Dari luar kelihatan kayak rumah angker loh. Kalian suka? Kalau cocok, bisa langsung isi formulir dan bayar uang muka ya. Sebentar ya, Bu. Kita diskusi dulu. Gimana? Gue sih oke ya. Kamarnya sih bagus. Tapi suasananya agak aneh ya. Aneh gimana dia? Gue malah suka vibes-nya. Kayak ada yang ngeliatin kita dari tadi. Ah, lo aja yang kebanyakan nonton film horor, Dea. Udah, kita ambil aja. Gue udah capek keliling dari tadi. Raka, Bayu, kesini dong. Kenapa, Dea? Kalian denger gak tadi? Kayak ada suara orang nangis. Halah, lo kebanyakan drama dia. Mungkin suara kucing. Tapi jelas banget, Bay. Sumpah gue merinding. Beneran ada suara, Bay? Dari mana tuh? Mungkin dari kamar sebelah. Raka, Bayu, kita balik aja ke kamar. Gue gak mau ada apa-apa. Sebentar, gue penasaran deh. Kosong, cuma ruangan kosong ini. Tenang, jangan panik. Oke, gue tarik kata-kata gue. Ini gak vintage, ini serem. Kita harus lapor Bu Darmi besok pagi. Gue gak bisa tinggal di tempat ini.
Tapi kalau kita keluar sekarang, uang muka kita hangus deh ya. Gue nggak peduli soal uang muka, gue lebih peduli nyawa gue. Selamat datang di kosku. Bu, kalau mau kosan ini buat sendiri, bilang dong dari awal. Gue nggak bisa tidur semalam. Kebayang terus itu arwah gentayangan. Gue juga deh ya. Ini pertama kalinya gue ngelihat hantu asli. Biasanya cuma nonton di film doang loh. Sama Bay. Tapi, apa kita salah lihat? Mungkin itu cuma ilusi karena kita kecapean. Ilusi apaan, Raka? Itu jelas-jelas arwah gentayangan yang ngomong ke kita. Iya, Rak, sumpah. Gue denger jelas dia bilang, "Selamat datang di kosku." Kayak penyambutan gak penting gitu. Oke, mungkin bener. Tapi kita nggak bisa langsung kabur gini aja. Kita butuh bukti buat ngomong ke Bu Darmi. Bukti apa lagi, Rak? Mau nunggu arwahnya selfie sama kita? Iya, kalau selfie-nya kece, gue mau sih. Bayu, ini serius tahu. Tenang dia, gini aja. Nanti kita coba tanya Bu Darmi. Siapa tahu dia tahu sesuatu tentang kamar itu. Lo yakin, Rak? Kalau beliau nggak percaya gimana? Ya, setidaknya kita coba dulu. Jadi, kalian merasa ada yang aneh di sini? Bukan cuma aneh, Bu. Kami lihat arwah gentayangan semalam. Aduh nak, mungkin itu cuma mimpi buruk karena kalian kan baru pertama kali tinggal di sini. Bu, kami bertiga yang ngeliat. Masa iya mimpi bareng? Tapi selama ini, gak pernah ada tuh penghuni kos lain yang cerita tentang hantu. Tapi Bu, kamar di ujung lorong itu kenapa kosong? Oh, itu. Kamar itu emang kosong. Udah lama gak dipakai. Kenapa, Bu? Katanya ada sesuatu di sana. Tapi itu cuma cerita kok. Jangan terlalu dipikirkan. Loh, Bu, itu kan makin bikin kami takut. Tenang nak. Selama kalian gak macem-macem, gak akan ada apa-apa. Ini ucapan paling gak meyakinkan yang pernah gue dengar. Oke, jadi apa rencananya, Raka? Kita pasang kamera di lorong. Kalau beneran ada yang aneh, kita bisa lihat rekamannya. Kamera, lo pikir kita lagi syuting vlog horor? Daripada kita cuma diam dan ketakutan, Bay. Ya udah, coba aja. Tapi kalau ada yang muncul di kamera, gue nggak akan tidur lagi seumur hidup. Santai deh ya. Kalau ada hantu, gue bakal ngobrol sama dia. Siapa tahu dia bisa kasih tips skincare biar mukanya putih glowing. Bayu lo tuh ya, ada-ada aja deh. Raka, lihat kamera tuh. Astaga, beneran ada yang lewat tuh. Tunggu, gue nggak yakin. Mungkin itu pantulan cahaya aja. Bayu, lo masih pikir itu pantulan cahaya? Oke, gue percaya sekarang. Gue gak mau tinggal di sini lagi. Tenang. Ini bukti yang kita butuhkan. Besok kita kasih lihat Bu Darmi. Kalau Bu Darmi nggak percaya, gue bawa ini ke acara TV paranormal aja. Jadi apa rencana kita sekarang? Kita datangi Bu Darmi lagi.
Dan tunjukkan rekaman ini. Kalau dia tetap gak percaya, baru kita pikirkan langkah berikutnya. Langkah berikutnya, cabut dari sini, Ra. Itu aja. Setuju. Gue nggak peduli uang muka hangus. Yang penting gue masih hidup. Oke. Kita lihat dulu respon Bu Darmi. Kalau dia nggak bantu kita langsung cari kosan lain. Kalian yakin Bu Darmi bakal percaya sama rekaman ini? Mau nggak mau dia harus percaya. Ini tuh jelas bukti nyata. Gue malah takut kalau dia nonton, terus tiba-tiba pingsan. Bayu, jangan macem-macem deh. Kalau Bu Darmi pingsan, kita tambah repot ntar. Tenang, kita lihat dulu reaksinya. Yang penting kita udah kasih tahu. Aduh, kalian pagi-pagi udah nongkrong di sini. Ada apa lagi? Bu, ini penting. Kami ada bukti soal yang kita lihat semalam. Bener Bu, kita rekam semuanya pakai kamera. Coba lihat deh. Astaga, jadi benar apa yang mereka bilang dulu. Mereka siapa, Bu? Dulu pernah ada penghuni yang cerita soal hal aneh di kos ini. Tapi saya pikir itu cuma alasan mereka buat pindah tanpa bayar sisa uang kos. Tapi ini nyata Bu. Kami bertiga lihat sendiri. Iya, Bu. Jadi sekarang kita gimana? Oke, nanti siang saya coba panggil Pak Herman. Dia penjaga lama kos ini. Mungkin dia tahu lebih banyak soal tempat ini. Penjaga lama. Kok kita nggak pernah lihat ya, Bu? Dia udah nggak kerja di sini. Tapi kadang-kadang saya masih kontak dia kalau ada masalah besar. Masalah besar kayak arwah gentayangan maksudnya Bu. Bisa dibilang begitu. Pak Herman, terima kasih sudah repot-repot datang ke sini. Tidak apa-apa, Bu. Katanya ada yang mau diceritakan ya soal kos ini. Iya, Pak. Kami lihat arwah gentayangan di lorong semalam. Arwah di lorong. Jadi dia masih ada di sini. Pak, siapa dia yang Bapak maksud? Biar saya cerita sedikit. Bertahun-tahun lalu, ada seorang penghuni kos yang meninggal di sini. Katanya, dia membakar dirinya sendiri di kamar yang sekarang kosong itu. Kamar yang di ujung lorong Pak. Betul. Setelah itu, banyak yang bilang mereka melihat sosok perempuan berjalan di lorong tengah malam. Pak, kalau tahu ada cerita kayak gitu, kenapa kos ini masih dipakai? Kos ini nggak bisa ditinggalkan begitu saja, nak. Tapi selama kalian nggak ngeganggu, dia nggak bakal ngeganggu balik. Pak, semalam dia jelas mengganggu kami. Kami bahkan punya rekamannya. Itu karena kalian mungkin sudah masuk ke area yang dia anggap miliknya. Area? Maksud Bapak area kamar itu kah, Pak? Ya, kalau bisa, jangan pernah masuk ke sana. Apalagi kalau tidak ada keperluan. Jadi kita cuma diem aja gitu. Nggak cari cara buat ngusir dia. Pak Herman bilang nggak usah cari masalah. Kalau kita diem, dia juga nggak bakal ganggu kok. Tapi gue penasaran, Dak. Kalau kita masuk ke kamar itu, apa yang bakal terjadi ya? Bayu, lo jangan coba-coba ya. Kalau sampai lo bikin arwah itu marah, gue nggak mau tanggung jawab. Santai deh ya. Gue cuman ngomong aja. Gak bakal gue lakuin kok. Udah, fokus aja ke kuliah. Kita jangan bikin masalah baru di sini. Iya, tapi gue tetap takut, Rap. Kalau dia muncul lagi gimana? Kalau dia muncul lagi, kita hadapin bareng-bareng. Yang penting jangan panik.
Lo ngomongnya gampang banget, Rat. Padahal semalam, lo juga lari duluan tuh. Diem lo, Bayu. Denger gak itu? Iya, gue denger. Jangan-jangan Dia beneran di situ. Bayu, jangan keluar. Di sini aja. gue nggak gerak kok. Percaya deh. Lihat ini. Pas pintu kamar kita kebuka, kameranya mati mendadak. Itu jelas banget dia yang gangguin kita. Tapi kenapa dia nggak masuk? Maksud gue, pintunya udah kebuka kan? Mungkin ada sesuatu yang dia nggak bisa lewatin. Kayak semacam batasan. Batasan. Maksud lo kayak film horor gitu? Jadi apa? Garam, salib, atau sendal jepit? Bayu, ini serius. Jangan bercanda mulu deh. Gue nggak tahu penyebabnya apa. Tapi yang jelas, kita harus cari tahu lebih banyak soal arwah ini. Gimana caranya? Gak mungkin kita nanya langsung ke dia kan? Kenapa enggak? Gue bisa ajak dia ngobrol pas dia nongkrong di lorong. Bayu! Udah, gue ada ide. Kita tanyain Pak Herman lagi. Dia kelihatannya tahu banyak soal kos ini kan? Bener juga. Yuk, kita samperin sekarang. Lu, kalian lagi. Ada apa kali ini? Permisi Pak, kami mau nanya soal penghuni lama kos yang katanya meninggal di sana. Hah, masih penasaran ya? Ayo masuk dulu, biar saya ceritakan. Nama perempuan itu Sari. Dia tinggal di kamar paling ujung. Orangnya pendiam, tapi sering terlihat sedih. Kenapa dia sedih, Pak? Katanya dia baru putus dari pacarnya. Setelah itu, dia jarang keluar kamar. Sampai akhirnya kami temukan dia sudah tidak bernyawa. Tunggu pak, jadi dia bunuh diri gara-gara patah hati. Begitulah yang kami dengar. Tapi ada yang bilang dia sebenarnya diganggu sesuatu sebelum dia akhirnya meninggal. Diganggu apa Pak? Gak ada yang tahu pasti. Tapi sebelum kejadian itu, dia sering bilang kalau dia merasa ada yang mengawasinya. Ih, serem banget. Terus, kenapa hantunya masih di sana, Pak? Mungkin dia masih menyimpan dendam atau rasa sakit yang belum selesai. Itu sebabnya dia nggak pergi. Jadi kita harus gimana pak? Panggil dukun? Atau gimana? Sebaiknya jangan pakai kekerasan. Kalau kalian bisa, coba doakan dia supaya tenang. Kadang itu cukup membantu. Gue nggak yakin ini bakal berhasil. Setidaknya kita coba dulu. Siapa tahu dia memang cuma butuh perhatian. Atau dia malah tambah marah gara-gara kita kasih bunga yang salah? Bayu, serius dikit bisa nggak sih? Sari, kalau kamu masih ada di sini, kami cuma mau bilang, kami nggak bermaksud mengganggu kamu. Kami harap kamu bisa tenang dan pergi ke tempat yang lebih baik. Dan kalau kamu butuh apa-apa, jangan ganggu kami. Ganggu Bu Darmi aja. Bayu! Itu apa tadi? Tenang, jangan panik. Mungkin itu cuma angin. Angin apaan? Kita ini di dalam lorong, Rak. Gue nggak tahan lagi. Kita pergi sekarang. Oke, ayo balik ke kamar. Hah, gue bilang juga apa? Ide ini gak bakal berhasil. Tapi setidaknya kita udah coba. Mungkin dia butuh waktu buat pergi. Iya, lagian Pak Herman juga bilang ini proses. Gak bisa langsung selesai.
Kalian dengar itu? Gue gak mau bukain pintunya. Siapapun itu, kita harus lihat. Itu bunga yang tadi kita taruh di depan kamar kosong. Dibalikin. Ini apa maksudnya? Gue nggak tahu ini. Tapi yang jelas, dia belum pergi.